Beginilah aksi puluhan pekerja outsourcing PT Baria Bulk Terminal (BBT) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel, Kota Cilegon. Seminggu sekali setiap Massa sempat mendobrak paksa pintu pagar milik perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Aksi tersebut mendapat peringatan pihak kepolisian hingga terjadi adu mulut. Massa menuntut kepada pihak perusahaan PT BBT untuk mempekerjakan kembali 22 orang rekan mereka yang mendapat pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan. Buruh menilai PHK massal tersebut terkesan sepihak dan mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tentang PHK, dia merasa tidak melakukan PHK. Rujukan mereka adalah Undang-Undang Ciptaker PP 35, tapi mereka lupa kalau PP 35 yang mereka baca itu hanya pasal. Padahal kalau ada konsiderannya di PP 35 itu ada dua, Undang-Undang Dasar 45 dan PP dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Berarti kalau itu dijadikan konsideran, pasal yang di belakangnya kalau ditafsirkan tidak boleh melebihi Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 13 tahun 2003. Pihak perusahaan masih enggan memberikan komentarnya terkait aksi demonstrasi ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Smentania pemirsa. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Pemirsa, kita awal informasi hari ini. Ribuan buruh berunjuk rasa menolak tapera di depan kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Ini mereka menilai kebijakan tapera memberatkan buruh dan masyarakat. hidup buruh! Hidup buruh! Kita bakar. Jangan dibakar foto-foto pimpinan. Mereka adalah pejuang-pejuang rakyat yang amanah dan berada di depan kantor Sri Mulyani. Massa membakar ban bekas saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain berorasi di atas mobil komando, massa juga membawa atribut seperti bendera dan spanduk tuntutan. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat ini menolak program tapera yang dibuat oleh pemerintah. Buruh yang berasal dari sejumlah serikat ini menuntut aturan mengenai tapera dibatalkan karena dinilai memberatkan buruh dan masyarakat. Meski diguyur hujan, buruh tetap menggelar unjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya di atas mobil komando. Sebanyak 1.872 personil disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tolak tapera. Ribuan personil ditempatkan di 2 titik, yaitu Patung Kuda dan kantor Kementerian Keuangan. Karena kesejahteraan buruh itu sangat minim. Apabila ditambah dipotong dengan sejumlah 3%, maka itu akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Terlebih tapera itu pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak contoh program-program tabungan lainnya yang sampai detik ini kita tahu pengelolaannya tidak jelas. Akibat unjuk rasa ini, Jalan Dr. Wahidin di depan kantor Kementerian Keuangan ditutup oleh polisi. Sementara buruh melakukan long march ke kantor Kementerian Perdagangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, desak batalkan tapera, massa dari berbagai elemen buruh menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan lantaran massa dilarang masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan.
Aksi saling dorong terjadi antara petugas dan massa dari berbagai elemen buruh yang berunjuk rasa dan memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, massa menolak dan menuntut dibatalkannya program Tapera serta dicabutnya PP 21 tahun 2024 tentang Tapera. Selain itu, massa unjuk rasa menyatakan situasi perusahaan dalam negeri sedang tidak baik. Pasar dalam negeri kini dibanjiri produk luar negeri dan kenaikan dolar membuat harga bahan baku sulit dijangkau. Agar tak terjadi hal yang tak diinginkan dalam aksi massa ini, perwakilan DPRD Sumatera Utara datang menemui massa dan berjanji akan menuntut tuntutan massa ke DPR RI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang ditangkap dalam penggerebekan sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di lokasi penggerebekan, polisi menemukan barang haram narkoba jenis sabu dan ganja. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggerebek sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 3 tersangka. Diduga pengedar narkoba yakni MS 28 tahun, RR 24 tahun, dan AN 31 tahun. Polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 paket ganja seberat 2 kg. Dan 3 plastik berisikan sabu seberat 835,87 gram. Penggerebekan bermula dari penangkapan seorang tersangka di parkir basement apartemen. Di parkiran basement apartemen Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, terhadap seorang laki-laki bernama MS, tersangka 1. Terima kasih, teman-teman. Polisi menambahkan tersangka MS dan AN mendapat narkoba dari seseorang berinisial FL yang kini DPO dengan upah Rp1 juta per 100 gram. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, ini diduga menjual obat-obatan terlarang. 2 kios di Cianjur, Jawa Barat ini dibakar warga. Ya, emosi warga dipicu diulah pemilik kios yang diduga tidak jera menjual barang haram tersebut. Warga merusak dan membakar 2 kios di perbatasan Desa Ciranjang dan Desa Nanggal Mekar, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu kekesalan warga karena pemilik kios diduga menjual obat-obatan terlarang. 3 hari sebelumnya, kios tersebut digeledah anggota Polres Cianjur serta dipasangi garis polisi. Meski sempat digeledah dan diperiksa, pemilik kios masih terus melakukan aksi tersebut. Ya, pingin aja semuanya orang-orang semuanya mau sini. Udah resah. Oh, jadi warga tahu ya kalau warung itu menjual obat-obatan, Bu? Iya. Sebelumnya pernah ditindaklanjut, Bu, sama pihak kepolisian, Bu? Pernah. Anak saya beli obat di situ. Hah? Di sono, di sini. Di sono. Oh, di sana yang dibakar tadi, Bu? Iya. Di itu langsung pulang ke sini. Hah? Terus kemudian gimana, Bu? Ya gitu ya, rusak lah ketika budak habis. Kemarahan warga akhirnya reda setelah pihak desa dan aparat turun tangan. Hingga saat ini petugas desa masih melakukan musyawarah agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Satpol PP yang bertugas menjaga kediaman Wakil Wali Kota Metro harus berurusan dengan hukum. Pasalnya mereka lantaran kedapatan berpesta sabu bersama 2 teman dan seorang wanita pemandu lagu. Kamu pakai nggak? Kamu pakai nggak? Kamu pakai nggak? Hah? Pakai nggak kamu? Hei. Oh. Tempat siapa? Hah? Tempat siapa? Hah? Ambil di mana barang? Hah? Oke. Petugas dari tim reserse narkoba Polres Metro Polda Lampung berhasil mengamankan 4 orang yang diduga tengah berpesta narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan yang berada di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Pakai nggak kamu? Hei. Keempatnya yakni atas nama dengan inisial AP, AD, dan seorang oknum Satpol PP Kota Metro berinisial GP, serta SS yang diketahui berprofesi sebagai pemandu lagu. Para tersangka selanjutnya digelandang ke Mapolres Metro tanpa perlawanan berarti.
Keempatnya diamankan beserta dengan barang bukti sisa sabu sebanyak 0,40 gram. Alhamdulillah kami berhasil melakukan pengungkapan dalam rangka operasi antik. Salah satu Pol PP yang menurut keterangannya P3K pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu di kos-kosan. Adapun keterangan Pol PP tersebut, dia mempunyai tugas adalah menjaga rumah dinas Wakil Wali Kota Metro. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Judi, gitu. Kita ke informasi berikutnya soal judi online nih pemirsa dan juga Yasmin ya. Di mana puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini dirazia polisi. Nah ini hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN kedapatan bermain judi online. Wah, selain membuat surat pernyataan tidak lagi bermain judi online, pemirsa, ketiga pegawai juga akan diberi sanksi pembinaan. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa oleh anggota polisi dan camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya, dari 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online. 2 pegawai berstatus honorer dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP. Sedangkan SA, pegawai berstatus ASN, bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberi sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, 3 pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberi sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Ya, memang miris sekali ya, Bayu dan juga pemirsa. Tidak hanya ASN, sebelum-sebelumnya ada informasi dari polisi juga ada, oknum polisi. Dan juga ini miris juga pemirsa, ini seorang mahasiswa yang juga selebgram ditangkap polisi karena mempromosikan judi online di Bogor, Jawa Barat. Waduh, masih muda ya. Tapi ini sementara di Medan, Sumatera Utara juga. Ini polisi menggerebek 2 pelaku judi online dengan omset jutaan rupiah per hari. Seorang wanita yang baru berusia 19 tahun ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor, Kota Jawa Barat. Ia kedapatan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial pribadinya. Selebgram asal Jakarta yang memiliki 17.000 pengikut ini mempromosikan judi online sejak 2 pekan terakhir dengan bayaran 5 juta per bulan. Hasil dari kegiatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nalita, dan ulangi Natalia. Natali, ya. Kemudian ditawari 5.500.000 rupiah setiap bulan untuk memposting 2 kali sehari situs judi online. Sementara itu 2 pelaku judi togel online S dan RP diringkus polisi di kawasan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Diperkirakan omset judi togel online yang dijalankan pelaku mencapai jutaan rupiah per harinya. Selain itu, polisi juga meringkus 7 pelaku judi konvensional di 3 tempat berbeda di wilayah Deli Serdang dan Kota Medan. 4 diantaranya merupakan wanita.
Para pelaku memiliki peran beragam mulai dari operator, kasir hingga pemain judi. Tim E-News melaporkan. Selain membuat rugi secara materi, juga ternyata ini angka perceraian akibat judi online ini kian melonjak. Ya betul, Bayu. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, ribuan pasutri mengajukan gugatan perceraian karena pasangannya kecanduan judi online hingga berujung ketidakharmonisan rumah tangga. Kecanduan judi online berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Ada ribuan pasutri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Berdasarkan data sejak Januari hingga Juni 2024, ada lebih 2.400 perkara cerai yang mayoritas diajukan oleh sang istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Tak hanya kasus judi online, pinjaman online juga semakin membuat parah guncangan kondisi rumah tangga. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat. Ketagihan judi online tak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tapi juga berdampak pada urusan rumah tangga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews. Ya, tadi ada mahasiswa juga, terus juga ada oknum-oknum yang lainnya. Betul sekali. Dan ini ada juga seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah ditahan Kejaksaan Negeri karena menggunakan dana desa katanya ya, untuk dan juga bermain judi online. Betul, kita lihat informasi ini akibatnya ini katanya negara ini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, Yasmin. Ini dia informasinya. Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, MS, ditahan Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah akibat melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Korupsi dilakukan tersangka sejak baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2019 hingga tahun 2022. Setelah berkas pelimpahan tahap 2 dari unit Tipikor Satreskrim Polres Brebes diserahkan ke kantor Kejari setempat, tersangka langsung ditahan Kamis siang. Kasus korupsi penyelewengan pengelolaan keuangan dana desa hampir 1 miliar rupiah berasal dari penyimpanan, bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di Desa Jati Makmur. Tersangka MS, Kades Jati Makmur ini diketahui menggunakan uang dana desa untuk digunakan judi online seperti judi slot dan judi Singapura. Termasuk uang negara digunakan untuk trading oleh tersangka. Bahwa hasil dari perbuatan tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading. Akibat perbuatan tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara. Termasuk didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Yang kecanduan dimulai dari tadi ada mahasiswa sampai kades. Ada lagi katanya kecanduan judi online seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat ini nekat membobol pintu sekolah dan mengambil ratusan buku pelajaran. Jadi apapun dilakukan ya Bayu ya. Ini pelaku berhasil diamankan setelah ketahuan menjual sejumlah buku pelajaran sekolah ke sejumlah toko barang bekas. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai 45 juta rupiah. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan
seorang penjaga sekolah mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, masih terkait dengan judi online, Bayu dan juga pemirsa, polisi menangkap 172 pelaku judi online di Aceh. Ya, selain dijerat dengan pidana umum, para pelaku juga akan dijerat dengan Kodon Aceh dengan ancaman hukuman 12 kali cambukan. Dari bulan Mei hingga saat ini, Polda Aceh setidaknya telah menangani sebanyak 151 kasus judi online. Sebanyak 172 pelaku ditangkap beserta barang bukti uang tunai sebesar 42 juta rupiah dan 176 unit handphone. Kapolda Aceh telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pemain judi online. Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum, namun akan dijerat dengan Kanun Aceh, sehingga hukumannya bisa dicambuk 12 kali atau kurungan 12 bulan serta dikenakan denda membayar emas seberat 12 gram. Pelaku itu bisa dijerat kalau di Undang-Undang Pidana Umum. Para pelaku itu bisa dijerat tapi tidak bisa ditahan di KUHP. Tapi kalau di Kanun bisa ditahan, bahkan bisa dijatuhkan hukuman cambuk 12 kali. Jadi ini adalah suatu kondisi yang harusnya di Aceh ini tidak boleh ada judi online ini. Karena kanunnya jelas bahwa maisir itu dilarang. Umumnya para pelaku judi online merupakan pria dewasa dan ditangkap di warung kopi di Aceh. Kapolda Aceh juga menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat judi online dan akan dijerat sesuai Kanun Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menindak tegas para pejabat daerah yang akan melakukan judi online. Para kepala daerah yang terbukti melakukan transaksi judi online terancam dicopot dari jabatannya. Ada keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online. Informasinya saya dengar ini barusan, benar atau nggak tahu. Yaitu ada beberapa kepala daerah. Saya nggak tahu apakah definitif atau PJ. Karena sekarang kan definitif yang hasil pilkada 2020 ada 270. Sementara yang PJ ada 273. Nah, saya belum tahu ini siapa saja. Nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK. Tapi di PPATK itu kan biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran Inspektorat Irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi. Ya, kalau ternyata itu betul terkait dengan judi online, ya bisa kita berikan peringatan. Kalau mungkin 1 kali jumlah yang kecil, kita berikan peringatan, bisa lisan, bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi yang lain. Tapi kalau kita lihat adalah besar dan frekuensinya sering, kalau dia PJ ya mungkin saya akan ganti. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Diduga mengantuk saat berkendara, pemirsa, truk kontainer menabrak truk box dan minibus yang terparkir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, ini harus hati-hati ya, di mana nih kerasnya benturan membuat truk box terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las, sementara peti kemas kontainer melintang di tengah jalan picu kemacetan. Truk
kontainer tanpa muatan ini ringsek parah usai menabrak truk box dan minibus yang sedang terparkir di Jalan Raya Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Kerasnya benturan membuat truk box yang terparkir langsung terdorong hingga menabrak sebuah bengkel las. Kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari Cikarang menuju Cakung, Jakarta Timur. Namun sang sopir diduga mengantuk, langsung menabrak truk box dan minibus yang terparkir di jalan. Badan truk box terseret hingga ke bengkel las, sementara peti kemas kontainer melintang menutup badan jalan. Beruntung sang sopir truk kontainer selamat. Gimana Pak? Saya ngantuk Mas. Ngantuk refleks berarti ini mobil ini sebelah ini parkir. Jadi saya goyang kanan kena kontainer saya. Berhenti atau memang lagi berhenti, lagi parkir. Akhirnya nabrak apa itu Pak? Nabrak kena kontainer. Kontainer. Iya. Sementara akibat kecelakaan, kemacetan lalu mencapai 1 km karena hanya menggunakan satu jalur. Kasus kecelakaan ditangani petugas unit Laka Lantas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Bayu dan juga Yasmin, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik itu dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke Cililitan maupun yang akan masuk ke Tol Jagorawi pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar, di mana kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu parkir di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Kemudian untuk arus lalu lintas di Tol Cikampek juga dalam keadaan ramai lancar. Untuk lalu lintas yang akan mengarah ke arah MT Haryono, baik itu dari arah Kampung Melayu maupun dari arah Cililitan dan juga Halim dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan ini. Seperti kita ketahui, kawasan Cawang Uki ini sering terjadi kepadatan untuk aktivitas pagi hari. Dan juga pemirsa, saat ini sudah ada anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam di seluruh Indonesia terjadi 223 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 19 luka berat, 266 luka ringan, dan dari 223 kasus laka lantas tersebut 59% terjadi karena tidak menjaga jarak aman serta kecerobohan pengemudi. Dan penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu memperhatikan kembali batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi hingga sore nanti, mengingat kawasan ini merupakan poros utama yang dilintasi kendaraan yang akan mengarah ke Bekasi maupun kendaraan yang akan mengarah ke Gadok dan juga akan mengarah masuk tol Jakarta Cikampek. Seperti kita ketahui, hari Jumat ini merupakan akhir pekan sehingga aktivitas masyarakat di kawasan ini menurut prediksi kami akan terus terjadi hingga sore nanti. Untuk itu kami harapkan Anda berhati-hati. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas
terkini kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Bayu dan juga Yasmin kembali ke Anda, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Raslinda atas laporan Anda dari kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Saya telah mati. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah mendapat izin besuk dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, orang tua Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, menjenguk Peggy di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Ya, didampingi oleh kuasa hukum Kartini dan Trudy Irawan membawa makanan untuk Peggy. Setelah mendapat izin besuk dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kartini dan Trudy Irawan, orang tua Peggy Setiawan, langsung mendatangi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar. Dengan didampingi kuasa hukum, keduanya tiba pada Kamis siang untuk membesuk Peggy Setiawan. Peggy, tersangka kasus Vina Eki, telah mendekam di ruang tahanan Polda Jabar selama 4 pekan. Tak banyak bicara, Kartini bergegas untuk bertemu sang anak sambil membawa makanan favorit Peggy. Ini ya, biasa makanan kesukaan Peggy. Ya, makanan kesukaan Peggy ya, Bu ya. Ya. Apa aja, Bu? Ya biasa, ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama apa ya? Pisang, sama ini. Apa sih? Aduh, kue. Kue ya, Bu. Bu, jelang sidang pra-peradilan dari pihak Polres sendiri, doa apa nih? Doa apakah ada doa khusus nanti? Ya, doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Sementara itu, Kartini berharap sidang pra-peradilan Peggy pada 1 Juli mendatang berjalan lancar dan Peggy segera dibebaskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Eki dinyatakan belum lengkap oleh Kejati Jawa Barat. Kejati Jabar meminta tim penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas dan diberi tenggat waktu selama sepekan ke depan. Setelah diteliti selama 1 minggu, berkas perkara Peggy Setiawan yang dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat dinyatakan masih belum lengkap. Terkait hal ini, Kejati Jabar meminta penyidik Ditreskrimum Polda Jabar untuk segera melengkapi berkas perkara dan memberi waktu selama sepekan ke depan. Tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pelimpahan berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan oleh Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Kamis 20 Juni 2024 pekan lalu. 6 jaksa peneliti ditunjuk Kejati Jabar untuk meneliti berkas dalam kurun waktu 2 minggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi.
Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasana itu. Sementara itu foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan menghilang ayah almarhum Eki, Ibnu Rudiana atau foto Ibnu Rudiana maksud kami bermain bulu tangkis beredar di publik. Iya, foto menuai kritik dari kuasa hukum Liga Akbar di mana saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyayangkan kemunculan Ibnu Rudiana tersebut. Diketahui foto yang beredar tersebut, Ibnu Rudiana tengah menghadiri turnamen bulu tangkis di salah satu gor bulu tangkis Kota Cirebon pada Selasa 25 Juni lalu. Dalam foto terlihat Ibnu Rudiana tengah berfoto bersama dengan rekan seprofesinya. Kuasa hukum saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki menyesalkan kemunculan Ibnu Rudiana sebagai pelapor dalam kasus ini yang seharusnya bisa muncul ke publik menjelaskan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri selama 8 tahun. Kami sangat menyayangkan lah selaku kuasa hukum ataupun dari masyarakat juga karena pada intinya kok pada saat main badminton bisa muncul, sedangkan untuk publikasi, untuk proses hukum ini tidak berani untuk muncul. Kami mengharapkan Pak Rudiana juga bisa memberikan statement, terutama kepada masyarakat, karena gimana pun juga Pak Rudiana ini sebagai pihak pelapor, walaupun perkara itu sudah ingkrah, akan tetapi perkara tersebut masih belum selesai. Sampai dengan saat ini perkara tersebut belum selesai. Nah ini menjadi beban moral harusnya Pak Rudiana ini bisa menyampaikan ke publik dan muncul ke publik. Karena perkara ini jangan bikin menambah ruwet. Terkait beredarnya foto kemunculan Ibnu Rudiana di Gor Bulu Tangkis Cirebon, tim kami telah mengkonfirmasi ke Polres Cirebon Kota, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak kasus Vina kembali mencuat lebih dari sebulan lalu, Ibnu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina, hanya 1 kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Ya, setelah itu lebih dari sebulan pula Ibnu Rudiana tiba-tiba menghilang. Apa sebenarnya peran dari Ibnu Rudiana dalam kasus kematian Vina dan Eki ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ibnu Rudiana yang merupakan orang tua dari Eki dan juga pelapor kasus pembunuhan Vina dan anaknya pada tahun 2016 silam masih menjadi misteri hingga saat ini. Alih-alih dirinya dapat memberikan keterangan yang dapat mengungkap kasus ini, dirinya justru menghilang. Berikut adalah ulasan jejak keberadaan Ibnu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat.
Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Vina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Vina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik pun bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Vina dan Eki. Dalam kesempatan itu ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Syandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Vina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan aturan itu. Ini difitnah. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu. Ini difitnah. Saya tidak mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu. Ya, pemirsa, penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menjadi polemik. Ya, selain akibat minimnya daya tampung sekolah, orang tua siswa juga menuding adanya kecurangan jalur afirmasi. Kacaunya sistem penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bekasi, Jawa Barat terus menuai polemik. Kelulusan siswa jenjang sekolah dasar yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5%. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengaku sudah menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan peraturan Kementerian dan Kebudayaan Ristek. Namun sejumlah dugaan kecurangan tetap mencuat. Di antaranya dugaan data siswa mampu terdata menjadi siswa tidak mampu demi masuk ke sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Dinas Sosial. Nah, kalau masalah verifikasi mampu dan tidak mampu itu ada wilayah ya, entah itu kelurahan, entah itu kecamatan. Kita selaku Disdik hanya menerima berkas bahwa dokumen itu sah atau tidak itu tergantung mereka yang memverifikasi. Sistem PPDB online dinilai tidak berkeadilan bahkan melanggar konstitusi karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak Indonesia dapat akses pendidikan yang layak dan berkeadilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara di Depok, Jawa Barat ini pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024 ini kembali kisruh ya. Ya betul, setelah sempat menuai aksi, kali ini orang tua siswa yang tidak lolos PPDB mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tak diterima di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat memprotes kebijakan PPDB dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah secara manual. Ternyata jarak rumahnya ke sekolah hanya berjarak 120 meter setelah diukur dengan meteran manual. Pengukuran lain dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Didapati jarak antara rumah ke sekolah sejauh 280 meter. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan hasil putusan pihak sekolah, dikarenakan tidak ada alasan yang jelas kenapa anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal jarak minim zonasi adalah 581 meter. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini.
Artinya kalau misalnya dari zonasi harusnya masuk ya Pak? Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk. Saya langsung ke sekolah minta jalur ke ETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Dalam kesehariannya, Dina, orang tua siswa yang tak lolos di SMA 4 ini tinggal di rumah kontrakan. Sedangkan mata pencariannya menjual lauk matang jika ada pesanan. Orang tua siswa sempat mendatangi pihak sekolah dengan menunjukkan surat tak mampu dan menjelaskan kepada operator sekolah bahwa anaknya berstatus yatim. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Rizky melaporkan. Ya pemirsa, buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi maksud kami memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI Kamis sore. Ya, Menkominfo Budi Ari tiba di Gedung Nusantara 2 DPR dan langsung menuju ruang rapat. Budi Ari bertemu Komisi 1 DPR RI membahas gangguan Pusat Data Nasional akibat serangan ransomware. Yang ini terjadi sejak sepekan terakhir pemirsa. Akibat serangan cyber tersebut, sejumlah layanan publik termasuk layanan imigrasi terkendala. Hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pak, tadi Pak Semi juga bilang soal kalau prosesornya itu adalah Kemenkominfo. Ya. Lalu di situ serangan itu terjadi ke prosesornya. Iya, betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik mengalami gangguan. Ya, gangguan yang dimaksud adalah akibat serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau PDN pemirsa. Hal itu disampaikan Mutia merespon penjelasan Kepala BSSN Hinsa Siburian yang menyebut tidak adanya data cadangan merupakan masalah tata kelola di PDN. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak, itu. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Ya pemirsa, setelah Partai Amanat Nasional mantap mengusung mantan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk maju di Pilkada Jawa Barat, Bima Arya mulai melakukan safari politik ke seluruh kader PAN di sejumlah wilayah. Iya, dalam safari politiknya Bima Arya menegaskan siap berpasangan dengan siapapun pada Pilkada Jabar 2024. Terlepas datang. Saat kunjungan safari politik ke DPD PAN Kabupaten Subang, Jawa Barat, Bima Arya mengaku siap maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan siapapun. Menurut politikus PAN itu, dirinya telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik di Jawa Barat terkait pendampingnya. Menurutnya tidak menutup kemungkinan PAN akan menjalin koalisi berbeda dengan koalisi di Pilpres. Ada beberapa nama yang santer terdengar mendampingi Bima Arya, salah satunya Deddy Mulyadi. Agar momentum Pilgub ini juga jadi momentum kebangkitan dari struktur partai di Subang.
gitu. Jadi teman-teman masih semangat dan teman-teman ingin bersama-sama merebut kembali kejayaan PAN di tahun 2008 ketika ada kader menjadi wagub gitu. Jadi saya menangkap semangat itu dan ingin juga bersama-sama dengan DPD PAN memperjuangkan isu-isu yang menjadi atensi dari warga Subang pada umumnya. Majunya Bima Arya dalam Pilkada Jawa Barat ini mendapat dukungan dari para kader PAN di Kabupaten Subang. Namun untuk pendamping Bima Arya, para kader menyerahkan sepenuhnya kepada Bima Arya sendiri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka silaturahmi jelang Pilkada serentak. Dalam pertemuan tersebut pemirsa terdapat sejumlah pembahasan terutama berkaitan dengan Pilkada yang akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu saat berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, politisi kedua partai membahas kerjasama untuk membangun Indonesia hingga mengenai pemilihan kepala daerah 2024. Partai Perindo dan PKS memiliki banyak kesamaan dalam pilkada kali ini, terutama di daerah Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Terjadi perbincangan hangat di antara PKS dan Perindo, khususnya menyangkut masalah-masalah yang akan menjadi perhatian kita ya setelah Pilpres ini. Tentu perhatian kita adalah di pemilu kada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ternyata ada titik-titik kesamaan. Partai Perindo adalah partai, singkatannya adalah Persatuan Indonesia, jadi ini menjadi penting bagi kami untuk membuka komunikasi dengan semua. Dan tadi disampaikan oleh Presiden PKS bahwa ternyata sudah banyak sekali kesamaan-kesamaan. Partai Perindo akan terus berkomunikasi dengan berbagai partai lainnya dalam momen jelang Pilkada serentak tahun 2024. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Anda masih di Sido Today, pemirsa. Kita ke informasi lainnya di mana harga sembako mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, harga minyak goreng, minyak kita dibanderol harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Pemirsa, di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, maksud kami, harga minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita dibanderol dengan harga Rp17.000 per liter, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liternya. Menurut pengakuan pedagang, kenaikan harga ini sudah berlangsung lebih dari sebulan. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa harga eceran tertinggi minyak kita akan dinaikkan menjadi Rp15.700. Ya, pemirsa, untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga, sudah ada rekan kami Amrina Rida di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Ya, selamat pagi Amrina. Berdasarkan pantauan Anda di sana, komoditas sembako apa saja yang mengalami kenaikan harga? Ya, halo, selamat pagi Yasmin dan juga Bayu. Ini benar sekali apa tadi yang Yasmin dan juga Bayu sampaikan, bahwa harga sembako ada yang mengalami kenaikan harga. Dan kalau untuk beberapa waktu terakhir ini yang mengalami kenaikan harga dan juga dikeluhkan oleh pedagang ataupun juga dari pembeli adalah harga minyak goreng subsidi dari pemerintah, yakni minyak goreng minyak kita. Di mana lebih dari 1 bulan terakhir harga minyak goreng minyak kita ini harganya sudah melonjak atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi dari minyak kita adalah Rp14.000. Jadi kalau sesuai dengan peraturan tersebut, maka seharusnya harga tertinggi dari minyak goreng minyak kita ini Rp14.000. Namun ternyata di Pasar Palmerah Jakarta Barat ini sejumlah pedagang mengaku mereka mau tidak mau harus menjual minyak kita lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi, bahkan mencapai Rp17.000, dan sudah berlangsung lebih dari 1 bulan lamanya, di mana untuk kenaikan harga ini terjadi secara bertahap. Dan
memang disampaikan oleh para pedagang bahwa kenaikan harga dari minyak kita sudah terjadi dikarenakan mereka sendiri juga mendapatkan kenaikan harga dari agen pemasok minyak kita, sehingga mau tidak mau harus menjual lebih dari Rp14.000. Dan pemirsa, Yasmin dan juga Bayu, kalau informasi yang kami dapatkan memang di Jakarta, terutama di sejumlah pasar, ini terjadi kelangkaan dari stok minyak kita. Namun ternyata kalau untuk di pasar Palmerah sendiri untuk stok dari minyak kita ini masih aman stoknya, dan kami tadi juga sempat berbincang dan juga sempat berputar di area pasar Palmerah. Ini hampir semua toko yang menjual minyak kita mengaku bahwa stok dari minyak goreng minyak kita ini masih aman. Mereka masih mendapatkan pasokan minyak kita dari agen-agen pemasok. Yang dikeluhkan adalah tadi bahwa harga dari minyak kita ini naik lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000, dan sekarang dijual Rp17.000. Dan kalau terkait dengan kenaikan harga ini, memang sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat menyampaikan bahwa ada wacana untuk menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita menjadi Rp15.700. Salah satunya dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini anjlok, sehingga disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, bahwa minyak kita dinaikkan harga eceran tertingginya untuk menyesuaikan nilai tukar rupiah tersebut. Namun memang untuk untuk penerapan harga eceran tertinggi yang dinaikkan tersebut ini belum diterapkan hingga saat ini karena masih dikaji oleh Kementerian Perdagangan. Dan terkait dengan hal tersebut, ini sejumlah pedagang mengaku sudah mendengar adanya wacana kenaikan harga eceran tertinggi dari minyak kita menjadi Rp15.700, dan mereka mengaku bahwa keberatan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Mengapa? Karena dengan harga yang sekarang Rp14.000 harga eceran tertingginya saja, mereka sudah harus menjual dengan harga Rp17.000 atau bahkan sudah setara dengan harga minyak goreng curah. Nanti apabila harganya dinaikkan lagi menjadi Rp15.700, maka mau tidak mau mereka harus menjual dengan harga yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai Rp18.000 atau bahkan lebih tinggi dari harga minyak goreng curah, atau bahkan sama harganya dengan harga minyak goreng non subsidi. Oleh karena itu, para pedagang mengaku mereka berharap agar pemerintah ini bisa mengkaji ulang adanya keputusan untuk menaikkan harga eceran tertinggi dari minyak kita, dan memperhatikan bahwa masyarakat baik pedagang ataupun juga pembeli ini keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Selain minyak goreng yang mengalami kenaikan, khususnya minyak kita, ini sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, diantaranya adalah komoditas gula, di mana tadi penjual mengaku bahwa lebih dari 1 bulan ini komoditas gula harganya naik dari awalnya Rp15 menjadi Rp20.000. Bayu dan juga Yasmin. Waduh, minyak goreng naik artinya sementara kita harus mengurangi minyak gorengan ya, terutama betul. Ya. Dan terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali Amrina dan salam sehat selalu. Ya, sementara dari kasus tewasnya Afif Maulana, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono buka-bukaan saat menemui pengunjuk rasa di halaman Mapolda Sumatera Barat. Ia mengakui terdapat kesalahan prosedur saat menangani tawuran 8 remaja pada 9 Juni 2024 lalu yang berujung tewasnya Afif Maulana. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menemui pengunjuk rasa yang menuntut transparansi proses pengungkapan kematian Afif Maulana. Di hadapan para pengunjuk rasa, ia mengakui terjadi kesalahan prosedur pemeriksaan di Mapolsek Kuranji. Meski demikian, pemirsa, menurutnya peristiwa di atas jembatan sudah sesuai prosedur. Suharyono pun berjanji akan membeberkan fakta yang sebenarnya dari peristiwa kematian Afif Maulana. Saya cinta sama dia anak saya, dia adik saya. Kalau boleh nangis, saya nangis sekarang. Sekali lagi, mohon maaf, manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Kalau ada anggota kami yang kurang profesional, kami tindak tegas. Tapi perlu diketahui, andai kata tawuran itu tidak bisa dicegah, mungkin kematiannya lebih banyak. Lihat saja besok, kalau nggak percaya, alat-alat yang dibawa mereka apa saja. Gangster mereka profilnya seperti apa. Kelompoknya itu anggotanya berapa orang. Kelakuannya apa saja. Itu sudah dijadwal, tawurannya sudah dijadwal. Setiap malam minggu itu harus di Padang harus ada tawuran.
Ya pemirsa, Kompolnas dan Kementerian PPA mendatangi lokasi tewasnya Afif Maulana, pemuda 13 tahun yang diduga dianiaya polisi di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Iya, pengecekan dilakukan di waktu yang sama dengan kejadian untuk mendapatkan gambaran dan fakta sebenarnya. Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Beni Mamoto dan Kementerian PPA mendatangi lokasi kejadian tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengecekan TKP ini terdapat 6 titik pemeriksaan dimulai dari titik pertama korban dan saksi Adit terjatuh dari motor hingga titik ke-6 di mana korban dan saksi Adit terpental. Selain itu, pengecekan ini dilakukan untuk mendapat gambaran situasi di TKP agar bisa menjadi bahan saat wawancara dengan saksi nantinya. Kami datang ke TKP pada jam kejadian untuk mendapatkan gambaran situasi di TKP, sehingga ketika kami nanti wawancara dengan saksi, kami sudah punya modal, sehingga kami bisa nanti memperdalam dari wawancara itu. Irjen Pol Suharyono juga menerangkan, didapati adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan 18 orang saksi ketika berada di Mapolsek Kuranji yang saat ini sedang didalami pemeriksaan. Hanya ada perilaku anggota yang keluar dari SOP-nya atau di luar dari kewenangan atau melebihi yang seharusnya, itu juga sudah kami dalami. Ada, ya nanti akan kita sampaikan dari sekian itu kan pastinya tidak semuanya melakukan apa yang sudah diekspos selama ini. Jadi kita akan bicara pembuktian saja, bukan mengada-ada. Ada temuan ke arah pelanggaran itu, Pak? Ada. Dan kami akan meyakinkan kepada seluruh masyarakat, kami konsisten dan menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Kalau ada anggota kami yang menyimpang dari kode etik kepolisian, ya demi nama baik Polri, ya harus ditindak tegas. Sebelumnya, seorang bocah tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini, viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan Ainis melaporkan.